warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Evita. Masih semangat belajar kan? Semangat dong. Ya, hari ini kita akan belajar bersama ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya anak-anak, kali ini kita akan memasuki tema 1, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dan pembelajaran 1. Ya, sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai hewan dan tumbuhan di subtema 2. Kali ini kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan yang sudah lama. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kita simak ya video berikut ini. Tahukah kamu di Indonesia terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka? Lalu, apa itu hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit jika populasi menurun cepat dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Salah satu hewan langka di Indonesia adalah komodo. Komodo adalah kedai raksasa terbesar di dunia dan dapat hidup sampai kurang lebih 30 tahun. Kita dapat menjumpai komodo di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada badak Jawa atau badak bercula satu. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang lama. Penyebab punahnya badak Jawa adalah perburuan liar yang mengambil jumlah badak. Selain itu adalah hilangnya habitat asli badak Jawa. Saat ini kita dapat menjumpai badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Lebak, Banten. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Selain hewan, terdapat juga beberapa tumbuhan langka loh. Di antaranya bunga Rafflesia annuity. Bunga ini terletak dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga digunakan untuk menarik lalat yang hinggap dan membantu penyerbukan. Penyebab kelangan bunga ini adalah kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan, baik untuk kegiatan pertambangan, pertanian, maupun perumahan. Kita bisa melihat bunga ini di daerah Bengkulu. Lalu selanjutnya adalah pohon cendana. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya, pohon ini menjadi sangat berharga sehingga jumlahnya semakin berkurang. Saat ini kita dapat menjumpai di Nusa Tenggara Timur. Apa yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka perlu adanya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pelestarian adalah untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kemunahan, lalu melestarikan hewan dan tumbuhan langka, dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, melakukan tebang pilih dan tidak menebang pohon sembarangan, dan penanaman kembali tanaman. Selain itu, untuk menjaga hewan dan tumbuhan langka adalah dengan adanya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa yaitu tempat melindungi hewan tertentu, terutama hewan langka. Lalu ada cagar alam. Cagar alam sebagai tempat pelindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Ayo kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ya anak-anak, bagaimana penjelasan video tadi? Sudah paham kan? Nah, untuk itu, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang sudah langka, pemerintah mencanangkan 2 pelestarian, yaitu secara in situ dan ex situ. In situ yaitu pelestarian yang berdasarkan habitatnya. Jadi hewan itu tidak dipindahkan kemana-mana. Hewan itu tetap berada di habitatnya.
Sedangkan pelestarian ex situ merupakan pelestarian yang sudah dipindahkan dari habitatnya karena habitatnya sudah rusak atau sudah hilang. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan cagar alam. Sedangkan contoh pelestarian ex situ adalah kebun binatang. Seperti itu anak-anak. Ya anak-anak, selanjutnya kita belajar mengenai membuat simpulan berdasarkan isi teks laporan. Sebelumnya di subtema 2 kalian sudah belajar mengenai kalimat simpulan. Lalu ibu ulas ya, kalimat simpulan itu apa sih? Ya betul sekali, kalimat simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasanya kita menulis sendiri dengan bahasa kita sendiri dan merupakan ringkasan dari suatu teks bacaan tersebut. Bagaimana sih cara membuat kalimat kesimpulan? Ya, membuat kalimat simpulan itu dengan cara yang pertama, membaca teks dari awal sampai akhir dengan cara saksama. Kemudian, mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Dan selanjutnya kita menyimpulkan dari ide pokok yang kita sudah tulis tadi dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, selanjutnya cara mencari kalimat simpulan itu bagaimana? Betul, cara mencari kalimat simpulan adalah mencari kalimat simpulan di akhir paragraf yang biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain. Yang kedua, merupakan gabungan dari kalimat utama dan kalimat simpulan yang berada di akhir paragraf. Yang ketiga, mencari akibat sebab dan sebab akibat dalam paragraf. Dan yang keempat adalah menyimpulkan dari ide pokok bacaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara menulis kalimat simpulan yang baik? Ya, kita simak berikut ini. Ya anak-anak, bagaimana ciri-ciri kalimat simpulan yang baik? Ciri-ciri kalimat simpulan yang baik adalah yang pertama, memiliki pesan yang disampaikan secara jelas. Yang kedua, mengambil intisari dari tulisan. Yang ketiga, menyusun simpulan dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima adalah membuat pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ya anak-anak, kalian sudah belajar mengenai membuat simpulan berdasarkan isi teks paragraf. Yuk kita berlatih kembali dengan melihat teks bacaan berikut ini. Dan kalian buat kalimat simpulan berdasarkan isi teks laporan tadi ya. Yuk. Ya, selanjutnya kita belajar mengenai kondisi politik negara ASEAN. Apakah kalian tahu negara ASEAN itu terdiri dari negara apa saja? Ya, betul sekali. Negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, Singapura. Lalu apa lagi ya? Apakah kalian tahu negara mana yang belum kita sebut? Ya, betul sekali. Negara ASEAN yang belum kita sebut adalah Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Ya, untuk membantu kita mengenai penjelasan materi ini, kita simak video berikut ini ya. Oke, saat ini kita belajar mengenai kondisi politik negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk kerajaan seperti Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan ada pula yang berbentuk republik yaitu Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Negara ASEAN yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia memiliki kepala negara yaitu presiden, ibu kota
negara Jakarta, bahasa nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Negara yang kedua yaitu Malaysia. Malaysia memiliki kepala negara yaitu Sultan atau Yang di-Pertuan Agong, kepala pemerintah Perdana Menteri, ibu kota negara Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Inggris, Tiongkok, dan Tamil. Selanjutnya, negara ASEAN yang ketiga yaitu Singapura. Singapura memiliki kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota negara Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Selanjutnya, negara Thailand. Kepala negara yaitu Raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota negara Bangkok, bahasa Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal dengan nama Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya, negara Filipina. Kepala negara presiden, ibu kota Manila, bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, Spanyol. Nama Filipina berasal dari Philip II, yaitu raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Kepala negara Sultan, ibu kota Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu, Inggris. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara dengan pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Vietnam. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, Perdana Menteri, ibu kota Hanoi, bahasa nasional Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, Myanmar. Kepala negara, presiden, ibu kota Nay Pyi Taw, bahasa nasional Myanmar, mata uang Kyat atau MMK. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama yaitu UNO. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Selanjutnya, negara Laos. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan, Perdana Menteri, ibu kota Vientiane, bahasa nasional Laos. Adalah negara Kamboja. Kepala negara raja, kepala pemerintahan, Perdana Menteri, ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama, terutama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-13. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer yang terkenal adalah Candi Angkor dan dijadikan sebagai lambang bendera negara Kamboja. Ya, setelah melihat video penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah dong, anak-anak bukan hebat, pintar, dan cerdas. Dengan melihat video tadi, berarti kita sudah belajar mengenai materi kita hari ini. Kita simpulkan bersama ya, materi apa saja yang kita sudah pelajari hari ini.
Ya, kita sudah belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan, menyimpulkan teks berdasarkan isi laporan, dan kondisi politik negara ASEAN. Ya, jangan lupa tetap membaca buku dan berlatih mengerjakan soal untuk melatih skill kalian. Ya, dan pembelajaran kita sudah selesai. Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan patah semangat. Jangan mudah putus asa dan tetap ceria. Ya, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.